Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Bahwa, kelas 3D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi kurikulum. Sebelum kita masuk pada materi, yang pertama itu kita cari dulu pengertian dan peran evaluasi kurikulum. Yang pertama, pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu tindakan atau usaha untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan itu dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Sedangkan kurikulum adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolah. Disajikan dalam bentuk dokumen yang sudah ditentukan, disusun berdasarkan tingkat-tingkat generalisasi, dapat diaktualisasikan dalam kelas, dan dapat diamati oleh pihak yang berkepentingan dan dapat membawa perubahan tingkah laku. Jadi, evaluasi dan kurikulum merupakan dua disiplin yang memiliki hubungan sebab akibat. Hubungan antara evaluasi dan kurikulum bersifat organis dan prosesnya secara evolusioner. Evaluasi merupakan kegiatan yang luas, kompleks, dan terus-menerus untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Tyler dalam buku Hamalik berpendapat bahwa evaluasi kurikulum pada dasarnya adalah suatu proses untuk mengecek keberlakuan kurikulum yang harus diberlakukan ke dalam 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua, evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau proses pembelajaran yang meliputi metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi terhadap efektivitas, baik efektivitas waktu, tenaga, dan biaya. Yang terakhir, evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Yang kedua, peran evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang peran penting dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya, maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya untuk memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pembelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pembelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Peran evaluasi kurikulum dalam pendidikan berkenaan dengan 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep sebagai moral judgment. Yang kedua, konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Yang ketiga, evaluasi dalam penentuan keputusan. Yang keempat, evaluasi dan konsensus nilai. Selanjutnya, model-model evaluasi kurikulum. Ada beberapa model dalam evaluasi kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi kurikulum model penelitian. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikolog serta eksperimen lapangan. Yang kedua, model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Dalam model ini, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Yang ketiga, model evaluasi kurikulum yang terlepas dari tujuan. Model ini dikembangkan oleh Michel Scriven, yang cara kerjanya berlawanan dengan model evaluasi berorientasi pada tujuan. Menurut pendapat Scriven, seorang evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kerjanya. Yang keempat, model campuran multivariasi.
Model campuran multivariasi adalah strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari beberapa model evaluasi kurikulum. Model ini memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serentak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum. Yang kelima, model evaluasi program for innovative curriculum. Model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam sebuah kubus. Kubus ini memiliki 3 bidang. Bidang pertama adalah perilaku yang meliputi perilaku kognitif, afektif, psikomotor. Bidang kedua adalah pembelajaran yang meliputi organisasi, materi, metode fasilitas atau sarana, dan pendanaan. Bidang ketiga adalah kelembagaan yang meliputi guru, murid, administrasi, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, model CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Model ini memandang bahwa kurikulum yang dievaluasi adalah sebuah sistem, maka apabila evaluator telah menentukan untuk menggunakan model CIPP, maka evaluator harus menganalisis kurikulum tersebut berdasarkan komponen-komponen model CIPP. Yang ketujuh, model Ten-Brink. Ten-Brink mengemukakan ada 3 tahap evaluasi kurikulum. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Yang ketiga, tahap penelitian yang berisi kegiatan-kegiatan. Metode selanjutnya yaitu metode pendekatan proses. Evaluasi kurikulum model pendekatan proses ini tumbuh dan berkembang secara kualitatif, yang menjadi pendekatan yang penting. Karakteristik model ini yang pertama, kriteria yang digunakan untuk evaluasi tidak dikembangkan sebelum pelaksana berada di lapangan. Yang kedua, sangat peduli dengan masalah yang dihadapi oleh para pelaksana kurikulum. Yang ketiga, evaluasi yang dilakukan terhadap kurikulum adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dalam bagian-bagian tertentu. Metode selanjutnya yaitu model evaluasi kuantitatif. Model kuantitatif ditandai oleh ciri yang menonjol dalam penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positifme. Yang terakhir, model evaluasi kualitatif. Ciri khas dari model evaluasi kualitatif adalah selalu menerapkan proses pelaksanaan sebagai fokus utama evaluasi. Oleh karena itu, kurikulum dalam dimensi kegiatan atau proses lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dimensi lainnya. Suatu kurikulum walaupun harus dikatakan bahwa perhatian utama terhadap proses dimensi lain. Itulah materi dari saya. Sekian. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.